Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Megia Kusumawardani di Nagari Konstitusi Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang isu nasional yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu isu tentang program penguatan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten Agam. Bersama saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Hendrizal AMD. Terima kasih. Beliau merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dan beliau juga anak nagari asli Kecamatan Palupu. Paginya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Terima kasihnya telah meluangkan waktu datang ke podcast ini di sela-sela kesibukan ini. Insya Allah. Terima kasih kembali. Nah, bagi teman-teman di rumah, jangan heran kalau saya memanggil beliau dengan sebutan ini, karena di Nagari Pasialawe, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam ini, sebutan ini bukan hanya ditujukan kepada nenek mama saja, tetapi juga ditujukan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti beliau, Inyak Dewan kita. Betul Inyak? Terima kasih banyak. Ya. Nah Inyak, sebagaimana kita ketahui saat ini, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menekankan bahwa ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas pemerintah. Bagaimana pandangan ini terhadap program tersebut? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak. Tentu kita aturkan kepada Nyawadi Nagari Pasialawe serta jajaran beliau yang pagi menjelang siang ini kita diundang untuk bersama untuk berdiskusi terhadap isu-isu terkini. Salah satunya tentu kita secara anak bangsa Republik Indonesia, di mana Presiden kita Bapak Prabowo Subianto telah mencanangkan bahwa tahun 2027 nanti Indonesia sudah swasembada pangan. Untuk mengejar itu tentu ada beberapa hal yang harus kita siapkan, khususnya kita yang berada di daerah Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana Kecamatan Palupu yang kita rata-rata kehidupan masyarakat kita itu petani. Maka dari petani itu tentu ada yang perlu kita persamakan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satunya bagaimana di tengah-tengah masyarakat yang saat sekarang ini kesulitan masyarakat kita lihat itu baik dari benih, kemudian infrastruktur jalannya, kemudian irigasinya, dan beberapa aneka ragam yang harus kita support secara pemerintah terhadap masyarakat. Mungkin jumpa kita pagi hari ini perlu kita kupas, karena kita yakin dan percaya masyarakat Kecamatan Palupu dan Kabupaten Agam yang rata-rata petani ini tanpa didorong oleh pemerintah nagari atau dorong yang terdepan bagi kita untuk mensupport bagaimana mensosialisasikan bahwa ketahanan pangan itu yang utama itu adalah bagaimana keluarga kecil kita dulu. Keluarga kecil kita itu udah mampu dia menghidupi kehidupan dalam keluarga kecil, maka nanti barulah ketika yang lebih besar. Salah mungkin ke depan kita di Kecamatan Palupu ada beberapa pokok-pokok pikiran nanti yang akan kita sinergikan dengan ketahanan pangan program Presiden, misalkan irigasi, pengadaan bibit, dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai wakil rakyat, sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Agam, insya Allah ini akan kita persamakan nanti ke depannya. Terima kasih. Saya juga ingin bertanya, jadi bagaimana gambaran pandangan kondisinya terhadap program penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Agam saat ini? Oke, terima kasih. Untuk Kabupaten Agam, untuk menuju swasembada pangan untuk tahun 2027 yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Salah satunya
dengan sudah dilantiknya tanggal 20 Februari kemarin Bupati dan Wakil Bupati, tentu Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran pemerintahan dan DPRD Kabupaten Agam harus membuat semacam plan do check action. Apa itu? Diplanningkan langkah-langkah apa yang harus akan kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Dan kita harus memastikan, mengecek dan melaksanakan itu harus sesuai dengan prosedur. Dan kemudian tentu kita berharap kepada Bupati yang terpilih sekarang, mari bersinergi dengan pemerintahan dan DPRD Kabupaten Agam dan seluruh masyarakat stakeholder harus kita manfaatkan. Terlebih lagi, kita adalah nagari, itu adalah suatu unsur pemerintahan yang terdepan. Tanpa kita support dari pemerintah daerah, ini akan susah ke depan. Kita berharap Bupati kita yang terpilih sebagai Wakil Bupati, yuk sama-sama kita bangun Agam untuk menuju swasembada pangan 2030. Salam. Saya setuju. Nah, tadi juga sudah Inyak singgung juga terkait kebijakan-kebijakan Inyak di DPRD. Jadi saya ingin memperjelas kembali ya. Apa kebijakan Inyak sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Agam terkait program penguatan ketahanan pangan ini? Oke, terima kasih. Tentu kita sebagai wakil rakyat harus bisa membaca situasi dan kondisi dan apa yang disuarakan di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita selaku wakil rakyat akan menampung seluruh aspirasi masyarakat itu, baik itu dari masyarakatnya sendiri maupun dari pemerintahan nagari atau jorong yang terendah di kita. Seluruh aspirasi itu nanti apabila sudah itu memang kebutuhan masyarakat, tentu kita sebagai wakil rakyat dan kami sebagai wakil rakyat di Dapil 3 dan sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam tentu akan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut baik melalui renja OPD atau seusulan yang melalui pokir-pokir anggota DPRD. Dan kita mengajak seluruh anggota DPRD se-Kabupaten Agam, mari kita lihat masyarakat kita yang membutuhkan. Semoga terwujud Inyak. Amin. Nah, bagaimana Inyak melihat penguatan program ketahanan pangan di Kecamatan Palepu, khususnya di Nagari Peselawe saat ini? Oke, ini pertanyaan yang amat luar biasa ya. Kita di Nagari Peselawe, setelah kacamata kita dan kita kebetulan anak nagari Kecamatan Palepu sudah melihat secara menyeluruh, baik mulai dari tingkat jorong maupun tingkat nagarinya. Namun dengan adanya beberapa hal kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh wali nagari kita usaha perangkat, saya sangat tertarik kemarin itu adalah di mana wali nagarinya sudah mulai membuat semacam petani-petani milenial. Ini sangat luar biasa. Sehingga kita tertarik dengan hal ini dan saya waktu itu di Kementerian Pertanian Republik Indonesia langsung menelpon Nyak Wali. Nyak Wali, ini bagus ini program yang sudah Nyak Wali canangkan. Kami kebetulan sekarang di kementerian dan kami sangat tertarik untuk berdiskusi dengan petani-petani milenial. Ini sudah langkah bagus yang sudah diterapkan oleh Nyak Wali Nagari Peselawe. Langkah yang sudah, fondasi yang sudah dibuat ini tentu kita harus mensupport secara bersama bagaimana petani-petani milenial yang beraneka ragam produk unggulannya nanti. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama, baik melalui anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, atau PD. Umumnya pemerintah daerah Kabupaten Agam harus support ini, karena ini adalah yang pertama di Kabupaten Agam kami lihat sebanyak itu petani-petani milenialnya harus kita support secara bersama, insya Allah. Itu semua tidak terlepas dari bimbingan selaku Dewan dari Kecamatan Palepu. Bersama-sama dengan rakyat kita, insya Allah bisa. Nah, ini hampir-hampir di ujung pertanyaan kita nih. Apa harapannya ke depannya menyikapi program ketahanan pangan saat ini? Oke, tentu salah satunya harapan kalau secara pribadi kami tentu dengan sudah diawali bahwasanya kita akan menuju swasembada pangan di tahun 2027 dan kita akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Tentu kita berharap ide dan kemudian inovasi-inovasi terbaru bagaimana melahirkan petani-petani itu yang istilahnya petani milenial yang berdasi gitu.
Sehingganya dia sudah bisa menghidupi ekonominya, keluarganya, dan tentu secara tidak langsung nagari itu akan tumbuh dengan baik. Apabila ekonomi masyarakat kita masih di bawah atau standar, di mana masyarakat itu akan hidup dengan layak dan seperti apa yang dicanangkan untuk swasembada pangan. Kita yakin dan percaya. Tahun 2027 ini tentu kita berharap Indonesia mencanangkan swasembada pangan. Tentu kita masyarakat, khususnya Nagari Pasir Lawe, Kecamatan Peluput, jangan terlena dengan isu ini. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak action, kita tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Cuma kita nanti sebagai penonton. Maka dari itu, mari kita bersama, bahu-bahu, rangkul-merangkul untuk support bagaimana petani-petani kita yang ada di Kecamatan Peluput. Yuk, tahun 2027 kita juga ikut swasembada pangan. Baik. Bagi generasi muda, jangan malu jadi petani ya. Betul, jangan malu. Kalau malu kita jadi petani, petani itu orang kaya. Kenapa kami sebut orang kaya petani? Contoh, orang-orang di perkotaan itu sempat tidak kita kirim beras, sayur-sayur, mau makan apa orang? Mau makan mie instan, atau sarden kaleng, atau makanan kaleng? Tentu akan mengurangi gizi dan kesehatannya. Tentu petani ini jangan malu dan jangan ini aja sekarang petani. Minyak menuju swasembada pangan keluarga kecil. Kalau ingin bukti, ingin contoh, silakan datang ke rumahnya dan situ ada semua. Mulai dari ikannya, dari jagungnya, dari cabenya, dari tanaman pekarannya, udah lengkap lah di laman itu. Kalau ingin kita diskusi lebih lanjut, mungkin di rumah pun bisa kita diskusi jalan. Terima kasih. Kita tunggu undangannya diskusi sambil makan-makan ya. Boleh, insya Allah. Nanti sama-sama kita. Dan terakhir, masih ada? Terakhir mungkin ya, bisa memberikan closing statement kepada teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Oke. Pertama sekali, bagi adik-adik yang serang lagi meliput ini tentu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan ini yuk mari kita pertahankan dan mari kita ekspos ke media-media bahwasanya Nagari Pasir Lawe kayak inilah. Nagari Pasir Lawe bagus lah. Nah, kemudian bagaimana nagari-nagari lain ikut mengikuti jejak-jejak yang sudah dilahirkan oleh Nagari Pasir Lawe. Selamat bertugas dan semoga adik-adik semua menjadi insan dan generasi emas menuju 2045 nanti. Yakin dan percayalah. Mohon terakhir dari kami, karena beberapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan, tentu kami sebagai wakil rakyat, keluarga besar mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan menuju nantinya, yakninya hari kemenangan 1 Syawal, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dan kita selalu dalam satu NKRI. Nah, buat teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan narasumber kita yang luar biasa saat ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan di negeri ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di episode-episode Nagari Konstitusi Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye-bye.